Salam entrepreneur UC Onliners, bersama saya Nur Agustinus. Kita akan bahas bagian terakhir dari STP, yaitu tentang positioning. Positioning sebetulnya tentunya berarti posisi ya, tapi bagaimana posisi kita di benak konsumen, itu adalah arti dari positioning. Kita tahu bahwa, sebagai contoh, ketika kita datang ke sebuah supermarket dan kita ingin membeli katakanlah air mineral, maka di sana akan ada banyak sekali merek-merek yang dijual. Nah, positioning itu adalah bagaimana posisi merek-merek itu di benak calon pembelinya ini. Biasanya secara umum kita membagi sebuah produk itu antara kualitas dan harga. Jadi dua hal ini. Harganya bisa murah, bisa mahal. Kualitasnya bisa bagus, bisa jelek. Jadi akan ada barang yang misalnya saja kualitasnya bagus, tapi harganya mahal. Namun ada juga barang yang kualitasnya bagus dengan harga murah. Demikian juga ada yang harganya misalnya murah, kualitasnya jelek, atau memang kualitasnya bagus dengan harga yang bagus, atau murah, ya kualitasnya juga tidak bagus. Nah, kita tahu bahwa tentu orang selalu mengatakan bahwa saya ingin harga yang paling murah dengan kualitas yang bagus, tapi pada kenyataannya tidak. Orang kadang-kadang beli memang yang murah, ya kualitas tidak penting. Nah, disinilah positioning itu penting untuk dipelajari. Jadi, yang bermain di sini sebetulnya adalah masalah persepsi. Harga itu sebetulnya tidak ada harga yang murah atau harga yang mahal, yang benar-benar mahal dan murah, karena semua harga itu adalah di persepsi. Sehingga mungkin sebuah ponsel atau handphone berharga 5 juta itu bisa dianggap murah oleh golongan tertentu, bisa dianggap mahal untuk kelompok yang lain. Nah, pentingnya persepsi ini yang kemudian menimbulkan motivasi seseorang untuk membeli atau tidak. Saya ambil contoh seperti handphone. Kita tahu handphone ada banyak merek. Anggap saja merek yang paling dianggap bagus, itu anggaplah iPhone. Semua orang mungkin akan mengakui iPhone itu bagus, tetapi tidak semua orang membelinya, karena misalnya, oh, ini memang bagus, tapi it's not for me. Ini bukan untuk saya. Kenapa? Ya mungkin harganya tidak cocok. Ya. Nah, ada barang-barang tertentu yang dipersepsi bagus, tetapi harganya tidak masuk. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ada persepsi seseorang terhadap harga. Apakah terlalu mahal atau wajar buat dia. Kalau wajar, pasti dia akan beli. Kalau dia merasa bahwa harganya murah dan bagus, pasti dia akan juga beli. Kadang-kadang kesalahan seseorang adalah ketika melakukan tes pasar, di mana tes pasarnya itu adalah gratis. Orang kalau gratis akan berbeda ketika membayar. Ketika membayar mungkin dia akan merasa mahal, sehingga orang tidak membeli. Padahal ketika dilakukan tes pasar, orang merasa senang karena memang barangnya bagus. Di sini pentingnya kita mempelajari tentang positioning, karena kalau kita tahu tentang positioning ini, kita bisa menempatkan produk kita itu dipersepsi oleh pelanggan kita, itu kualitasnya bagus, atau sedang, atau kurang. Demikian juga harganya itu apakah dipersepsi mahal, sedang, atau kurang. Tetapi persoalannya, ini kembali kepada masalah persepsi. Sehingga, kalau barang kita itu kita tanyakan kepada pelanggan atau kepada katakanlah orang-orang yang kita survei itu tidak sesuai dengan orang yang nantinya membeli barang kita, maka hasilnya bisa kacau atau bisa tidak cocok. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa, oh ya ini harganya murah, karena memang kita survei di orang-orang yang misalnya katakanlah kelas menengah atas.
Tetapi kalau barang kita sebetulnya adalah barang yang untuk kelas menengah bawah, harusnya memang kita survei di sasaran peserta survei yang benar. Jangan sampai salah melakukan survei. Ini penting, yaitu ketika kita sudah melakukan segmentasi dan targeting, maka ketika kita melakukan positioning kita harus benar-benar tepat. Yaitu kalau kita memang mau masuk ke pasar di mana memang tidak mempedulikan kualitas secara tinggi, maka kita akan masuk di kualitas yang tidak terlalu bagus. Mungkin bisa dikompensasikan dengan harga lebih murah, tapi ada juga barang yang tidak berkualitas dengan harga yang mahal. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita keliru melakukan analisis kompetitor atau pesaing. Katakanlah saya mau membuka sebuah restoran. Restoran itu, demikian juga restoran-restoran yang lain adalah pesaing saya misalnya. Saya harus mengetahui restoran saya ini kalau dalam matriks kualitas dengan harga ini termasuk di kuadran yang mana. Apakah kuadran yang kualitasnya bagus, mahal, dianggap mahal, kualitasnya bagus, dianggap murah, kualitasnya kurang bagus, dianggap mahal, atau kualitasnya kurang bagus, dianggap murah. Nah, pesaing kita yang benar-benar pesaing adalah mereka yang berada di kuadran yang sama. Kita sebenarnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan atau terlalu memikirkan kompetitor kita yang ada di luar kuadran itu. Karena tiap-tiap kuadran ini punya karakteristik pembeli yang berbeda-beda. Ada orang yang memang mau beli dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Ya, ini juga penting. Kalau kita kemudian khawatir dan kemudian hanya memikirkan pesaing yang di kuadran yang berbeda, mungkin kita akan menghabiskan resource yang ada, sementara hasilnya tidak terlalu berguna. Nah, ini yang harus kita pelajari tentang positioning. Jadi Anda harus bisa melakukan survei untuk tahu bahwa posisi produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan itu ada di mana. Ini karena apa? Karena pertempuran dalam marketing itu bukan terjadi di pasar, tetapi terjadi di benak pelanggan Anda. Demikian dari saya, Nur Agustinus, salam entrepreneur.